sonra finale tekrardan adımızı yazdırabildiğimiz için çok mutluyum. Bu takımda ilk defa playoff oynayan ve ilk defa adını finale yazdıran insanlar var. Ve bu kadınlarla birlikte aynı sahayı paylaştığım için çok mutluyum ve gururluyum. Herkes terinin son damlasına kadar savaşıp İzmir'den sonra hatalarımıza çok çalışıp çok iyi bir performans koymaya çalıştı ortaya. Eczacıbaşı da çok iyi oynadı. Onları da tebrik ediyorum ama daha çok isteyen kazandı ve biz oyunun bazı alanlarında daha agresif olduğumuz için kazandığımızı düşünüyorum. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Umarım kazanan taraf oluruz burada da. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağımızdan şüphe yok. Evet, bugün salon tıklım doluydu ve her saniye bizi desteklediler. Onların desteği olmadan bir şeyleri başarmamız gerçekten imkansız. Çünkü bir noktada mentalimiz ne kadar kuvvetli kalmaya çalışırsa o kadar iyi performans sergiliyoruz sahada. Ve onlar her zaman her saniye bizi destekliyorlar. Buraya gelip destekleyen televizyon başından destekleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Arena Istanbul Sport Hall penuh sesak. Ribuan pasang mata menanti pertandingan besar antara Fenerbahce dan tim tamu yang kini diperkuat oleh Megawati Hangestri. Di tengah riuh sorakan, tatapan dingin Zehra Güneş tertuju pada Megawati, sang Megatron asal Indonesia yang kian mencuri perhatian di Liga Turki. Dalam wawancara sebelum laga, Zehra sempat melontarkan komentar yang bernada meremehkan, menyebut Megawati hanya fenomena media sosial. Komentar Zehra menjadi sorotan media. Banyak yang menilai ucapan itu tak pantas keluar dari pemain senior sekelas dirinya. Namun sebagian fans Fenerbahce justru membela Zehra, menganggap itu bagian dari taktik psikologis. Sementara itu, Megawati memilih diam dan fokus latihan, mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial itu. Kedua tim masuk ke lapangan dengan semangat membara. Fenerbahce mengandalkan pengalaman dan kerja sama tim, sementara Megawati menjadi tumpuan serangan dari tim lawan. Kamera televisi terus menyorot Megawati, menangkap setiap gerakan dan ekspresi wajahnya yang tenang namun penuh determinasi. Saat anthem pertandingan dikumandangkan, pandangan Zehra dan Mega bersitatap tajam. Di sanalah aura persaingan mulai memanas. Semua orang tahu, ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi panggung unjuk kekuatan dua bintang besar. Dan Megawati tahu, inilah waktunya menjawab dengan aksi, bukan kata. Peluit tanda pertandingan dimulai pun berbunyi. Bola pertama melayang ke udara, dan semua mata tertuju pada siapa yang akan mengambil kendali pertandingan lebih dulu. Fenerbahce memulai set pertama dengan percaya diri. Zehra Güneş tampak dominan di net, menahan beberapa serangan awal lawan dengan blok kuatnya. Namun tim tamu tak tinggal diam, dan Megawati segera menunjukkan taringnya. Dalam rotasi ketiga, ia melompat tinggi dan melepaskan spike keras ke sisi kanan pertahanan Fenerbahce. Bola menghantam lantai dengan keras. Zehra yang mencoba menutup para spike itu terlambat mengantisipasi. Para penonton terkejut, sebagian bersorak kagum, sebagian lagi terdiam. Kamera menyorot wajah Zehra yang tampak tak percaya bahwa spike dari Megawati bisa secepat dan seakurat itu. Pukulan pertama dari Megawati menjadi penanda bahwa dirinya bukan pemain yang bisa diremehkan. Setiap kali ia mendapatkan bola, tekanan ke pertahanan Fenerbahce makin terasa. Zehra mulai terlihat frustrasi. Beberapa kali ia mencoba membalas dengan quick attack, namun tak semuanya berhasil. Set pertama berakhir dengan skor ketat, namun kemenangan berpihak pada tim Megawati. Sorakan dari pendukung lawan menggema, menyebut nama Mega berulang kali. Sementara Zehra menatap papan skor dengan rahang mengeras, tak terbiasa melihat timnya kalah di kandang. Di bench, pelatih Fenerbahce mencoba menenangkan para pemain, namun suasana sedikit tegang. Zehra ditarik sebentar untuk evaluasi taktik. Tapi jelas, ada sesuatu dalam diri Zehra yang terusik, harga dirinya sebagai kapten, sebagai simbol kebanggaan Turki, sedang dipertaruhkan. Kabar kemenangan Megawati di set pertama langsung menyebar ke media sosial. Potongan video spike kerasnya yang tak mampu ditahan Zehra menjadi viral. Para penggemar dari Indonesia dan beberapa jurnalis Eropa menyebutnya sebagai "The Spike of Truth", jawaban atas komentar Zehra sebelumnya. Zehra yang biasanya ramah pada media memilih bungkam saat jeda pertandingan. Sementara Megawati tetap rendah hati, hanya berkata singkat kepada wartawan bahwa ia hanya melakukan tugasnya. Ucapan itu justru makin memperkuat kesan bahwa Mega bermain bukan untuk popularitas, tapi untuk membuktikan kualitas. Kembali ke lapangan, atmosfer makin panas. Fenerbahce mencoba bangkit, namun Megawati seperti tak kehabisan tenaga. Spike-nya tetap konsisten,
dan beberapa kali ia memaksa Zehra turun dari net untuk membantu lini belakang, membuat sistem pertahanan Fenerbahce sedikit kacau. Set kedua berjalan ketat, namun kali ini Fenerbahce berhasil menang. Zehra tampak lega, namun masih menyimpan amarah yang belum terluapkan. Ia tak memberikan tos kepada Megawati setelah pertandingan usai, memicu spekulasi bahwa tensi antara keduanya jauh lebih dalam dari yang terlihat. Di ruang ganti, pelatih Fenerbahce memperingatkan Zehra untuk tidak bermain dengan emosi. Tapi jelas, harga dirinya telah terusik. Kini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi siapa yang pantas disebut bintang sejati di Liga Turki. Pelatih Fenerbahce mengubah strategi. Zehra diposisikan sedikit lebih fleksibel untuk mengantisipasi serangan Megawati. Fokus mereka bukan hanya untuk menang, tetapi untuk meredam dominasi Megatron. Namun di sisi lain, pelatih lawan pun tahu bahwa Zehra akan menjadi titik kunci pertahanan Fenerbahce. Mega diberi keleluasaan penuh untuk menyerang sisi Zehra secara langsung. Awal set ketiga dibuka dengan rally panjang. Zehra menunjukkan keuletannya dengan blok yang berhasil menahan 2 spike berturut-turut. Tapi Megawati, tanpa kehilangan konsentrasi, tetap tenang. Pada bola ketiga, ia melakukan fake spike dan mengubah arah dengan tipelan, menipu Zehra yang melompat terlalu cepat. Poin itu membuat para fans bersorak. Komentator menyebut aksi itu sebagai pembalasan elegan, karena kekuatan bukan satu-satunya senjata Megawati, tapi juga kecerdikan. Wajah Zehra mulai memerah. Ia terlihat berbicara cepat kepada setternya, meminta tempo permainan lebih cepat agar bisa keluar dari tekanan. Namun alih-alih bangkit, Fenerbahce mulai kehilangan koordinasi. Terlihat bahwa tekanan emosional Zehra justru berdampak pada rekan-rekan setimnya. Beberapa serve mereka meleset, dan serangan balik dari tim Megawati begitu cepat memanfaatkan celah. Set ketiga pun kembali dimenangkan tim Megawati. Zehra tertunduk di pinggir lapangan. Sesekali ia memandangi papan skor seolah tak percaya dengan jalannya pertandingan. Tapi di balik kekecewaan itu, sebuah amarah mulai membara. Zehra tak bisa membiarkan seorang pemain asing mempermalukannya di kandang sendiri. Memasuki set keempat, ketegangan mencapai puncaknya. Di tengah rally, Megawati kembali melakukan spike keras yang menghantam lengan Zehra hingga terpelanting ke belakang. Sorak dan teriakan penonton membuat suasana makin panas. Zehra bangkit, namun kali ini emosinya tak bisa dibendung. Ia berjalan mendekati net dan melontarkan komentar sarkastik ke arah Mega. Wasit segera meniup peluit dan memperingatkan keduanya agar menjaga sportivitas. Tapi sorot mata Zehra menunjukkan bahwa ia sudah melewati titik sabar. Megawati hanya tersenyum tenang, tidak membalas sepatah kata pun. Ketegangan itu justru menjadi keuntungan bagi tim Megawati. Fokus Fenerbahce makin buyar. Di bangku cadangan, pelatih mereka berulang kali meneriakkan instruksi, namun tidak semua dijalankan dengan baik. Terlihat bahwa atmosfer negatif perlahan memakan mental tim tuan rumah. Sementara itu, Megawati tetap konsisten. Setiap rotasi selalu menghasilkan poin. Kombinasinya dengan setter semakin cair. Tim lawan kesulitan membaca pola serangan, karena Mega bisa memukul keras maupun melakukan tips sehalus bulu. Kejutan demi kejutan terus ia berikan. Set keempat pun kembali jatuh ke tangan tim Megawati. Suporter tamu bersorak meriah, sementara sebagian fans Fenerbahce memilih meninggalkan tribun lebih awal. Zehra hanya duduk diam, memandangi sepatu bolanya, seolah bertanya-tanya, bagaimana bisa ia yang begitu dominan, kini tak berkutik? Meski terlihat tenang di lapangan, Megawati sebenarnya memendam rasa. Ia tahu komentar Zehra bukan hanya menyakitkan, tapi juga menyentuh harga diri seorang atlet. Namun ia belajar untuk tidak membalas dengan kata-kata. Ia lebih memilih menunjukkan siapa dirinya lewat permainan. Di ruang istirahat, Megawati berbicara singkat kepada rekan-rekannya. Ia meminta agar tetap bermain dengan hati dingin dan jangan terpancing emosi. Kita sudah menang secara mental, katanya lirih, sambil mengencangkan tali sepatunya. Semua rekan tim mengangguk setuju. Media yang menunggu di luar ruang ganti terus memburu kabar. Wartawan Turki dan internasional mulai membandingkan Megawati dengan legenda voli Asia lainnya. Sementara berita lokal memuat judul kontras seperti Mega membungkam Zehra di Istanbul atau Kapten yang tumbang di tanah sendiri. Namun bagi Megawati, kemenangan sejati bukan hanya soal skor. Tapi soal bagaimana membuktikan bahwa kerja keras dan fokus akan selalu berbicara lebih lantang daripada komentar meremehkan. Ia tak pernah meminta dipuja, ia hanya ingin dihormati sebagai atlet yang punya dedikasi.
Senyumnya yang selalu terlihat selama pertandingan bukan senyum kemenangan semata. Itu adalah senyum keteguhan hati. Ia tahu, malam ini akan menjadi momen penting dalam karirnya di kancah voli dunia. Set terakhir berjalan seperti formalitas. Tim Fenerbahce tampak kehilangan semangat. Beberapa kali kesalahan dasar mereka lakukan, dan Zehra pun tak lagi terlihat agresif. Ia seperti kehilangan arah dan percaya diri. Di sisi lain, Megawati makin menggila. Ia mencetak 3 ace servis berturut-turut. Peluit akhir dibunyikan. Tim Megawati menang 3-1 atas Fenerbahce di kandangnya sendiri. Para pemain langsung berpelukan dan merayakan kemenangan, sementara Mega tetap tenang. Ia menghampiri satu persatu pemain Fenerbahce untuk menjabat tangan, termasuk Zehra. Namun Zehra hanya memberi tos singkat tanpa menatap mata Mega. Satu gesture yang menyiratkan rasa malu dan kecewa mendalam. Tapi Megawati tak mempermasalahkan. Ia tahu, pelajaran besar telah diberikan malam ini, bahwa siapapun bisa runtuh jika terlalu sombong. Di konferensi pers, Megawati menjawab semua pertanyaan dengan bijak. Ia bahkan tidak menyinggung komentar Zehra sebelumnya. Ketika ditanya apakah ia puas dengan performanya, ia hanya menjawab, "Saya hanya ingin bermain dengan hati, dan malam ini hati saya penuh dengan semangat." Kemenangan ini lebih dari sekadar angka di papan skor. Ini adalah momen ketika seorang pemain muda dari Asia membuktikan bahwa dia bukan sekadar fenomena internet, ia adalah kekuatan nyata yang tak bisa diremehkan lagi. Kemenangan Megawati atas Fenerbahce menjadi perbincangan hangat di dunia voli internasional. Media olahraga besar Eropa dan Asia mengangkat headline tentang Megatron dari Indonesia yang menaklukkan Istanbul. Video spy kerasnya yang tak mampu diblok Zehra viral di media sosial dengan jutaan penonton hanya dalam hitungan jam. Para mantan pemain voli profesional pun ikut angkat suara. Salah satu legenda voli Turki menyatakan bahwa Megawati telah menunjukkan bagaimana kekuatan bisa sejalan dengan teknik. Bahkan analis Eropa menyebut bahwa Fenerbahce akan sulit melupakan malam ketika Megawati membungkam seluruh stadion. Di Indonesia, berita kemenangan ini disambut dengan sukacita luar biasa. Nama Megawati langsung menjadi trending topik nasional. Pemerintah melalui Menpora bahkan mengirimkan ucapan selamat. Media lokal menyebut momen ini sebagai balas dendam paling elegan dalam sejarah voli Indonesia. Zehra Gunes pun turut menjadi sorotan, sayangnya dalam konteks negatif. Banyak pengamat menilai komentarnya sebelum laga adalah bentuk arogansi yang tidak perlu. Media Turki mulai mengkritik gaya kepemimpinan Zehra yang dianggap memprovokasi tensi tidak sehat di lapangan. Namun di balik sorotan itu, banyak fans berharap keduanya bisa berdamai dan menjadi simbol sportivitas. Mereka percaya, persaingan sekeras apapun harus berakhir dengan saling menghargai. Tapi untuk Zehra, luka ego ini masih terlalu dalam untuk segera dipulihkan. Pasca pertandingan, manajemen klub tempat Megawati bermain menerima banyak tawaran endorsement dan permintaan wawancara. Agen Mega sampai kewalahan mengatur jadwal. Bahkan klub-klub dari Liga Jepang dan Italia mulai meliriknya untuk musim depan. Popularitasnya melejit tajam. Tawaran ini bukan tanpa alasan. Statistik menunjukkan bahwa Megawati mencetak jumlah spike sukses tertinggi dalam satu laga sejak awal musim Liga Turki. Beberapa pelatih asing menyebut bahwa ia memiliki reaksi yang tak biasa untuk seorang outside hitter dari Asia. Pujian pun datang dari rekan-rekan setimnya. Mereka kagum dengan sikap Megawati yang tidak terprovokasi oleh komentar Zehra. Seorang pemain asing dari timnya mengatakan bahwa Mega adalah gabungan dari kekuatan dan kedewasaan. Ia tak hanya menjadi andalan di lapangan, tapi juga panutan di luar lapangan. Pelatih pun memberikan pernyataan khusus. Ia menyebut kemenangan ini sebagai hasil dari latihan keras dan karakter kuat para pemainnya, khususnya Megawati. Ia datang dari jauh, menghadapi tekanan budaya dan bahasa, tapi lihatlah, ia berdiri kokoh di tengah sorak-sorai lawan, ujar sang pelatih. Di saat semua orang sibuk menyorot nama Megawati, sang Megatron tetap membumi. Dalam wawancara singkat, ia hanya berkata, "Saya tak akan besar kepala. Besok saya kembali latihan seperti biasa. Musim belum selesai, dan kerja keras masih panjang." Sementara Megawati bersinar, Zehra mulai menghadapi badai kritik. Fans Fenerbahce mulai mempertanyakan kepemimpinannya sebagai kapten. Beberapa di antaranya bahkan meminta agar jabatan itu diberikan kepada pemain lain yang lebih stabil secara emosional. Zehra terlihat gelisah dalam beberapa sesi latihan. Pelatih Fenerbahce mencoba memberikan dukungan mental, namun suasana sudah berbeda. Aura otoritas Zehra yang dulu begitu kuat, kini mulai runtuh.
Ia tak lagi mendominasi percakapan tim dan lebih sering menyendiri. Salah satu rekannya mengatakan secara anonim bahwa Zehra merasa malu dan terpukul bukan hanya karena kekalahan, tetapi karena reaksinya yang tak profesional saat laga. Video dirinya meneriaki Mega di net masih viral di media sosial, dan reputasinya sebagai pemain elegan mulai goyah. Di hadapan media, Zehra akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers resmi, ia meminta maaf atas ucapannya sebelum pertandingan dan mengakui bahwa Megawati adalah lawan yang tangguh. Ia menegaskan bahwa emosinya saat itu terlalu tinggi dan tidak mencerminkan sportivitas sejati. Namun publik belum sepenuhnya menerima permintaan maafnya. Banyak yang menilai, Zehra harus membuktikan diri lagi di lapangan sebelum bisa merebut kembali kepercayaan para fans. Persaingan antara dirinya dan Megawati pun mulai disebut-sebut sebagai rivalitas baru paling menarik di kancah voli dunia. Di Indonesia, kemenangan Megawati membawa dampak lebih dari sekadar prestasi olahraga. Ia menjadi simbol harapan bagi anak muda, terutama perempuan, bahwa kerja keras dan mentalitas pantang menyerah bisa membawa seseorang ke puncak dunia. Sekolah-sekolah voli mulai ramai dengan pendaftar baru. Media nasional membuat segmen khusus bertajuk Jejak Megatron, menampilkan perjalanan karir Megawati sejak kecil hingga menaklukkan Liga Turki. Warga dari berbagai kalangan merasa bangga karena nama Indonesia disebut-sebut di seluruh media internasional. Keluarga Megawati di kampung halamannya pun tak luput dari sorotan. Rumah orang tuanya dikerumuni wartawan dan tetangga yang ingin mengucapkan selamat. Mereka mengenang masa kecil Mega yang sering berlatih voli di halaman rumah hingga malam, tak kenal lelah. Presiden Indonesia pun ikut memberikan ucapan selamat melalui akun resmi. Dalam pesannya, beliau menulis, "Terima kasih Megawati, telah mengangkat nama bangsa. Kau membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung dunia." Ucapan itu langsung disambut meriah oleh publik. Momentum ini dimanfaatkan oleh Kemenpora untuk mendorong pengembangan atlet muda di seluruh daerah. Mereka menyebut Megawati sebagai inspirasi nyata yang harus dijadikan teladan. Mega tak hanya mencetak poin di lapangan, tetapi juga mengukir sejarah di hati rakyat Indonesia. Beberapa hari pasca pertandingan, Megawati mendapat undangan resmi dari Federasi Voli Turki. Mereka ingin memberikan apresiasi atas kontribusi Mega terhadap kualitas liga dan sebagai simbol sportivitas yang luar biasa. Tak hanya itu, ia juga diminta hadir dalam acara gala dinner bersama atlet-atlet top dunia. Undangan ini menjadi kejutan besar. Tidak semua pemain asing mendapat kehormatan seperti ini. Bahkan beberapa komentator voli menyebut bahwa Megawati telah merobek batas timur dan barat dalam olahraga. Ia bukan lagi hanya milik Indonesia, tapi menjadi milik dunia voli global. Di acara gala tersebut, Zehra Gunes juga hadir. Ini adalah pertama kalinya mereka kembali bertemu secara langsung pasca laga panas itu. Sorotan kamera langsung tertuju pada keduanya, menunggu apakah akan ada ketegangan atau perdamaian. Suasana sempat hening saat mereka berada di satu meja. Namun kejutan terjadi ketika Zehra berdiri dan mengangkat gelas, lalu menyampaikan pernyataan terbuka. "Saya ingin memberikan penghormatan untuk pemain luar biasa dari Indonesia, Megawati Hangestri. Dia bukan hanya lawan tangguh, tapi juga pribadi luar biasa." Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang. Megawati tersenyum dan berdiri, membalas hormat Zehra dengan anggukan ringan. Momen itu menjadi simbol bahwa rivalitas tidak harus berujung pada kebencian. Persaingan yang sehat justru bisa melahirkan rasa saling hormat, bahkan di antara dua pemain yang sempat bersih tegang. Pasca kejadian itu, Megawati dihadapkan pada keputusan besar. Dua klub besar dari Jepang dan Italia menyatakan ketertarikan kuat untuk merekrutnya musim depan. Tawaran gaji, fasilitas, hingga bonus personal sangat menggiurkan. Namun klubnya saat ini juga ingin memperpanjang kontrak dengan nilai lebih besar. Mega terdiam lama di ruang kontraknya. Ia berbicara dengan keluarganya melalui video call, meminta saran dan pandangan. Ia tahu bahwa kemanapun ia pergi, ekspektasi akan semakin besar. Tapi ia ingin memilih bukan hanya karena uang, melainkan karena tantangan dan nilai yang bisa ia bawa. Agen Megawati memberikan pertimbangan teknis. Di Italia, ia akan bertarung dengan atlet top dunia setiap pekan. Di Jepang, sistem pelatihannya lebih disiplin dan cocok untuk pemain Asia. Sementara di Turki, ia sudah membangun pengaruh dan kepercayaan publik. Media mulai berspekulasi tentang keputusan Megawati. Beberapa menyarankan ia bertahan, agar membangun legasi jangka panjang. Namun banyak juga yang berharap ia menjajah liga lain demi memperkaya pengalamannya. Dunia voli kini seolah menanti jawaban sang Megatron. Di tengah semua kebingungan itu, Megawati tetap fokus bermain.
Ia menyadari bahwa hal terpenting adalah menjaga performa, karena tawaran dan pujian bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi legasi yang dibangun dengan hati tak akan lekang oleh waktu. Sambil menimbang pilihan, Megawati menyempatkan diri pulang ke Indonesia selama jeda kompetisi. Ia disambut bak pahlawan di bandara. Ribuan orang menyemut hanya untuk melihat dan berfoto dengannya. Banyak anak-anak perempuan yang memakai kaos bertuliskan, "Aku ingin seperti Mega." Di berbagai daerah, kampanye Mega menginspirasi dimulai. Ia diundang menjadi pembicara di seminar olahraga, hadir dalam pelatihan voli untuk remaja, bahkan diminta membuat program pengembangan atlet muda. Megawati menerima semua itu dengan senang hati. Ia mengunjungi sekolah lamanya di Jawa Timur. Di sana, ia bertemu guru-gurunya yang dulu mendukungnya saat masih berlatih di lapangan tanah. Air matanya menetes saat melihat lapangan yang kini direnovasi dan dinamai Mega Court. Sebuah bukti bahwa dedikasi tak pernah sia-sia. Dalam setiap kesempatan, Mega selalu mengingatkan anak-anak muda untuk tak mudah menyerah. Kalau kalian dihina, direndahkan, dijadikan bahan ejekan, buktikan dengan prestasi. Jangan jawab dengan kata-kata, jawab dengan karya. Ucapannya membakar semangat ratusan siswa. Kembali ke Turki, Megawati membawa semangat baru. Ia sadar bahwa perjuangannya kini bukan lagi untuk diri sendiri, tapi untuk negeri dan generasi yang menaruh harapan di pundaknya. Dan ia tak akan mengecewakan mereka. Musim Liga mendekati akhir. Megawati tampil semakin tajam dan konsisten. Statistiknya mendominasi setiap kategori, spike, blok, servis. Ia dinobatkan sebagai MVP sementara dan digadang-gadang menjadi pemain terbaik musim ini. Pertandingan final mempertemukan kembali tim Megawati dan Fenerbahce. Semua orang menyebutnya sebagai laga rematch of the year. Kali ini Zehra Gunes tampil lebih tenang dan fokus, dan pertandingan berjalan sengit 5 set penuh. Namun di set terakhir, Megawati mencetak poin penentu dengan spike yang mematahkan blok Zehra. Peluit panjang berbunyi. Tim Megawati keluar sebagai juara liga. Megawati berlutut di lapangan, menatap langit arena sambil mengucap syukur. Tangannya mengepal, dadanya bergetar. Ia telah membungkam keraguan, melewati tekanan, dan membuktikan bahwa dirinya layak disebut legenda. Zehra menghampiri Mega dan memeluknya. Kamera menangkap momen itu, yang kemudian menjadi simbol perdamaian dan rasa hormat antar rival. Megawati menerima trofi MVP dengan sorakan penuh dari penonton yang berdiri memberi standing ovation. Nama Megawati kini tak hanya diingat sebagai Megatron, tapi sebagai ikon baru voli dunia. Dari tanah Indonesia, ia terbang tinggi, dan mengukir sejarah di langit olahraga internasional. Dan di balik semua sorotan, ia tetap Mega yang sederhana, yang selalu bermain dengan hati.